kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga dapat hadir dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan dan mengikuti rapat paripurna DPD Kabupaten Sorong. Berdasarkan daftar hadir yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan, maka jumlah anggota Dewan yang hadir telah memenuhi quorum untuk digelar rapat paripurna 1 DPD Kabupaten Sorong sebagaimana tata tertib Dewan. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna 1 DPD Kabupaten Sorong dalam rangka pembahasan dan persetujuan Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Bupati Sorong tahun anggaran 2022 saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Merupakan salah satu bahasan bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong yang nantinya LKPD ini akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang selanjutnya. Rekomendasi hasil evaluasi DPRD diharapkan akan menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah Kabupaten Sorong dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun hasil pembicaraan dan evaluasi Dewan terhadap materi LKPD akhir tahun anggaran 2022 adalah berupa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berupa catatan strategis yang berisikan saran dan masukan dan koreksi pemerintah Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah sebagaimana amanat pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan amanat pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Juga undang-undang ini mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD merupakan proses report penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sorong selama tahun anggaran 2022 yang dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat. Selanjutnya, LKPD disusun dengan struktur penulisan dan memuat keterangan mengenai arahan kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, anggaran urusan desentralisasi, anggaran tugas pembantuan dan anggaran tugas umum pemerintah. Sidang Dewan yang terhormat, melalui laporan ini
diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran akan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Sorong untuk dijadikan sarana dalam menumbuh kembangkan kepedulian sosial serta prakarsa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. Dengan telah disampaikan di laporan ini kepada DPRD Kabupaten Sorong, diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat suatu rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan. 5. Memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirumuskan strategi arah kebijakan daerah dan prioritas daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Pembahasan rancangan perkada dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (PPD) dan perkada pendapatan APBD sampai di proses penandatanganan. 4. Melakukan anggaran tahun anggaran 2022 sebesar 1.599.350.312.844 rupiah. Tapi realisasinya mencapai 1.608.782.039.867 1.608.782.039.867 rupiah, melebihi perkiraan atau target 102,52% dari anggaran yang ditetapkan. 2. Pendapatan asli daerah PAD ditargetkan sebesar 106.612.889.800 rupiah. Tapi realisasinya hanya mencapai 40,91% atau sebesar 43.622.097.997 rupiah. 3. Kontribusi terbesar masih berasal dari pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar 1.492.692.403.404 rupiah. Tapi realisasi mencapai 107,1% atau sebesar 1.565.159.4. 4. Jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2021, yaitu sebesar Rp 1.345.843.91 rupiah, maka pada tahun 2022 terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 146.046.092.023 rupiah atau kenaikan sebesar 114,03%. Masih berbicara urusan pemerintah yang menjadi Bapak lihat sini izin 1 2 3 ya, lagi 1 2 3. Oke. Dengan Dewan Penjabat